Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah Allah memberikan perkenan, karunia, barokah kepada kita semua hingga ini pada hari yang ke-14 dalam Ramadan. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita untuk tetap melaksanakan ibadah Ramadan ini. Semoga senantiasa Allah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan pertolongan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Perintah berpuasa dengan tegas Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintahnya adalah melaksanakan syiyam Ramadan, bukan sekedar puasa atau bukan saum, tetapi syiyam. Ada yang membedakan antara saum dengan syiyam. Saum itu menahan diri, tetapi syiyam lebih dari itu. Saum bisa menahan diri, tidak berbicara, tidak makan tertentu atau minum-minuman jenis minuman tertentu. Tetapi syiyam maknanya lebih luas, bisa menahan makan dan minum, bisa menahan syahwat, nafsu apapun. Jadi total dalam syiyam itu maknanya jauh lebih luas. Maka alhasil, barang siapa insan yang melaksanakan syiyam dengan sebaik-baiknya, tentu Allah memberikan junah, memberikan perisai. Dengan perisai inilah, maka yang bersangkutan, orang yang syiyam itu bisa menahan diri dari segala apapun. Dia membelenggu setannya sendiri. Karena beberapa hadis sangat populer bahwa selama bulan Ramadan, setan dibelenggu. Apakah dibelenggu itu dirantai, diikat, atau bagaimana? Wallahu a'lam, tentu mudah bagi Allah. Tetapi kalau kita melihat dari aktivitas berpuasa kita, ketika kita menahan diri, maka sesungguhnya hakikatnya kita yang membelenggu setan itu. Tetapi kenapa masih ada di bulan Ramadan ini, ada pembunuhan, ada penipuan, ada mabuk-mabukan? Sesungguhnya tidak mungkin hal itu terjadi jika orang itu melaksanakan syiyam atau setidaknya saum saja, tidak berpuasa saja, maka niscaya itu tidak akan terjadi. Maka hal yang seperti tadi, kesalahan, kejelekan, kezaliman seperti tadi itu hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan syiyam. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki malam likuran tanggal 20 lebih. Ayo mari kita raih sebuah kedahsyatan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan syiyam ini, yaitu malam Lailatul Barokah yang lebih terkenal dengan Lailatul Qadar. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Barokah ini? Subhanallah, Allah mengutus rombongan yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam, tanazzalu malaikatu ruh fiha bi'idznih. Di rombongan malaikat dipimpin oleh Jibril alaihissalam dengan sayap yang paling besar. Menurut kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, beliau yang Allah berikan cita rasa batin yang tinggi atau perasaan zauq itu, ini karomah yang Allah berikan kepada Imam Al-Ghazali, seolah-olah bukan melihat itu ya, seolah-olah bahwa malaikat itu Jibril alaihissalam seperti menutupi langit, penuh sesak oleh malaikat. Maka Jibril alaihissalam ini membawa 4 panji, ditancapkan di sisi Ka'bah, ditancapkan di makam Rasulullah, ditancapkan di Baitul Maqdis, ditancapkan di puncak Tursina tempat Nabi Musa alaihissalam berwajah-wajah dengan Allah azza wa jalla. Hadirin rahimakumullah. Nabi dan para sahabatnya memberikan kabar gembira bahwa itu terjadi pada malam likur ganjil. Ya, artinya 21, 23, 25, 27, 29. Jika kita khawatir terlewat itu, sejumlah ulama kondang itu memberikan arahan seyogianya sejak malam 20 ya kita bangun. Seideal-idealnya pada malam Al-Qadar itu melaksanakan itikaf. Itikaf itu melaksanakan peribadatan di dalam masjid. Jadi tidak hanya datang ke masjid untuk pindah tidur, tapi melaksanakan serangkai kegiatan peribadatan. Ya, bisa membaca Al-Quran, bisa zikrullah, wirid, bisa sholat sunat,
apapun sholat sunat bisa dilaksanakan. Inilah hakikat dari iktikaf, bukan hanya sekedar pindah tidur dari rumah ke dalam masjid. Tetapi alhamdulillah itu masih lebih baik dibanding yang tidak melaksanakan itu. Hadirin rahimakumullah, pada malam Al-Qadar ini atas perintah Allah Azza wa Jalla, maka pada malam itu penuh keselamatan, penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan. Apakah Jibril alaihissalam ini hanya mendatangi orang yang itikaf saja? Tentu tidak. Maha adil Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat ini mengelilingi seantero dunia ini. Dia mendatangi rumah-rumah yang di dalamnya orang terbangun, ibu rumah tangga yang sedang memasak, tetapi hatinya zikrullah sambil memotong-motong sayuran, misalnya subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Niscaya orang seperti itu mendapat kenikmatan Lailatul Barokah itu. Malam kemuliaan itu didapatkan oleh seorang rumah tangga seperti itu. Bisa juga Jibril alaihissalam ini mendatangi para pekerja, para buruh di pertambangan dalam gua dan sebagainya, atau para security yang sedang bertugas menjaga pasar, menjaga mall, menjaga apapun, yang hatinya terus bangun zikrullah. Dan hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Siti Aisyah, umi kita tercinta, satu doa yang sangat mustajab yang seyoganya itu khususan diucapkan pada malam Lailatul Barokah itu. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah akan daku. Menurut sejumlah ulama, dalam hal ini Ustaz Adi Hidayat selaku guru Bapak, beliau mengatakan bahwa dalam hadis tertentu ada penekanan kalimat tertentu. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa apapun, semua dosa apapun, meskipun dosa itu setinggi buih di lautan. Penuh kita itu oleh dosa-dosa kita itu. Tetapi pada malam Lailatul Barokah inilah, dengan ucapan yang tadi diantaranya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allah memberikan ampunan kepada kita. Hal yang luar biasa yang tentu saja ampunan ini menyebabkan orang yang mendapat Lailatul Barokah itu mirnoda seperti bayi kembali, karena dia disetara dengan melaksanakan ibadah 1000 bulan. Katakanlah kita baru berusia 40 tahun, tetapi Allah memberikan kenikmatan kemuliaan itu setara dengan telah beribadah selama 1000 bulan lebih, itu setara 83 tahun lebih itu. Masya Allah. Dan diampuni semua dosa-dosanya. Lantas kenapa Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan? Sesungguhnya hadirin rahimakumullah, ini adalah kasih sayang Allah, rahmat rahim Allah kepada umat muslim. Jika Nabi Musa alaihissalam di puncak Tursina berhadapan-hadapan dengan Allah, karena kecintaan Allah kepadanya, kasih sayang Allah kepadanya, takdir Allah kepada Musa alaihissalam itu, Musa hanya dipingsankan saja. Sementara langit terbakar, maksud saya gunung itu terbakar, pohon-pohon terbakar, hancur berkeping-keping. Dan Musa alaihissalam tidak mampu menahan dahsyatnya zatul jat Allah yang luar biasa itu. Ya. Dan Nabi yang kedua yang melihat Allah Azza wa Jalla di Sidratul Muntaha adalah Rasul kita tercinta Rasulullah SAW. Berhadapan wajah-wajah tajalli Allah di Sidratul Muntaha. Saat itulah memang turun perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, kasih sayang Allah diberikan kepada umat Muhammad, umat-umat terdahulu ratusan tahun bahkan ribuan tahun usianya. Tetapi Nabi kita tercinta, beliau wafat pada usia 63 tahun. Maka niscaya umat-umatnya pun akan bersetara usianya dengan beliau, sekitar 60-an lebih begitu. Maka Allah memberikan kasih sayang untuk bisa berumur panjang itu setara dengan Nabi terdahulu yang ribuan tahun itu melalui malam Lailatul Barokah. Ayo hadirin rahimakumullah, kita manfaatkan malam yang istimewa ini. Kita bangun pada malam harinya, kita zikrullah, bangun, mendirikan salat taubat misalnya, memohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Silahkan sambil bersujud, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti Adam alaihissalam sujud kepada Allah Jalla Jalla karena ketika diusir ke langit dunia, langit dalam keadaan gelap gulita yang luar biasa. Maka seketika setelah Adam alaihissalam bersujud simpuh kepada zat ilahi Rabbi itu, terang benderanglah dunia ini.
Demikian juga ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan itu, beliau mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah mengampuni itu, maka terbebaslah dari perut ikan itu. Dan khusus untuk umat Muhammad, beliau memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mari hadiratullah, kita sucikan diri kita. Allah Maha Suci. Allah menyiapkan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan untuk umat Muhammad. Untuk menghadapnya, Allah akan tanajjalu, menampakkan dirinya kepada para umat Muhammad, para muslim sedunia ini di surga kelak sana. Dan hanya satu pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang telah menyelesaikan peribadatan syiyam itu pintu Ar-Rayyan. Allah Maha Suci. Kita disucikan lewat ibadah puasa. Maka insya Allah, tatkala kita berhasil mensucikan diri, kita seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Suci akan menemui yang suci. Insya Allah, ini sangat sinkron. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga bermanfaat paparan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah sesungguhnya adalah kesalahannya sendiri, kehilapan saya sebagai manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.